Assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan aku Fulan di channel YouTube aku, si Fulan UN. Gimana nih keadaan kalian? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa buat selalu patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Pada video kali ini, aku masih akan mengajak kalian buat bahas tentang matematika ya. Lebih tepatnya kita bakal coba bahas beberapa soal latihan tentang materi fungsi. Ada fungsi linier, kemudian juga ada fungsi kuadrat, rasional, dan juga ada komposisi fungsi, inverse fungsi, dan lain sebagainya. Ya, seputar itulah guys ya. Jadi kita akan bahas beberapa soal yang bisa bantu kalian untuk latihan di rumah, yang mau ada ulangan harian atau ada tugas-tugas seputar materi fungsi. Langsung saja ya, biar kalian gak penasaran, kita cus ke videonya. Sebelum itu, jangan lupa buat like video ini, share, dan juga subscribe ya, biar aku lebih semangat bikin video-video selanjutnya. Langsung saja kita ke materi. Sebelum kita masuk ke dalam latihan soal, ada yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami, bahwa setiap grafik fungsi itu memiliki ciri khas masing-masing. Misalkan grafik fungsi linier, dia akan berbentuk garis lurus. Biasanya seperti ini bentuknya. Kemudian yang kedua adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat, kurvanya biasanya berbentuk parabola. Yang ketiga adalah fungsi rasional. Untuk fungsi rasional, biasanya kurvanya berbentuk seperti ini. Dan dia memiliki asimtot datar dan asimtot tegak. Ya kan? Apabila kalian sudah belajar tentang fungsi rasional, pasti sudah paham apa itu asimtot datar dan asimtot tegak. Beda kan? Jadi apabila ada soal yang berbentuk grafik, kalian jangan bingung untuk membedakan apakah ini grafik fungsi linier, grafik fungsi kuadrat, ataukah grafik fungsi rasional. Soal yang pertama, perhatikan grafik berikut. Jadi ada sebuah grafik ya. Ini dia grafiknya. Tara. Yang ditanyakan adalah daerah asal dari grafik fungsi Y sama dengan fx adalah. Nah, berarti kita disuruh untuk mencari daerah asal ya. Daerah asal itu kalau dalam koordinat kartesius bisa disebut juga x. Sekarang kita coba perhatikan gambarnya. Garis Y sama dengan fx itu menuju ke kanan, ya kan? Sehingga dia menuju ke nilai x sama dengan tak terhingga. Atau melaju terus gitu kan, sampai tak terhingga x-nya. Di ujung kiri, dia ada bulatan tertutup. Yang mengartikan bahwa dia berhenti di min 3. Sehingga bisa ditulis min 3 kurang dari sama dengan x. Atau bisa ditulis juga x lebih dari sama dengan min 3. Jadi, daerah asal grafik fungsi Y sama dengan fx adalah x, di mana x lebih dari sama dengan min 3 dan x anggota bilangan real. Soal yang kedua adalah diketahui gx sama dengan 3 min 2x. Jika daerah asal G adalah x, di mana min 2 kurang dari x kurang dari 3 dan x anggota bilangan real, grafik dari fungsi Y sama dengan Gx adalah, jadi kita diinstruksikan untuk mencari grafik dari fungsi Gx sama dengan 3 min 2x ya. Dengan domainnya adalah min 2 kurang dari x kurang dari 3. Berarti yang perlu kita lakukan pertama adalah menggambar koordinat kartesiusnya dulu. Setelah itu kita tentukan titik-titiknya. Yang pertama kita bisa cari adalah titik potong dari sumbu Y sehingga x sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan awal. Gx sama dengan 3 min 2x. Sehingga menjadi Gx sama dengan 3 min 2 dikali 0. Sehingga Gx atau Y-nya sama dengan 3. Jadi untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua, kita balik, kita cari titik potong sumbu X. Sehingga Y-nya harus sama dengan 0.
Untuk nilai Y sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaannya sehingga menjadi 0 sama dengan 3 min 2X. Kedua ruas kita tambah dengan 2X sehingga menjadi 2X sama dengan 3. Kemudian untuk mencari nilai X kita tinggal bagi kedua ruas dengan 2 sehingga menjadi X sama dengan 3/2. Nah berarti untuk Y sama dengan 0, X-nya adalah 3/2. Kemudian kita punya bahan yang diketahui lagi yaitu domanya. Jadi ada ujung domainnya di sini min 2 dan 3. Kita tinggal substitusikan juga min 2 dan 3 ke dalam persamaan awal. Untuk X sama dengan min 2, kita substitusikan menjadi GX sama dengan 3 min 2 kali min 2. Sehingga GX sama dengan 3 plus 4. GX sama dengan 7. Atau Y sama dengan 7. Jadi untuk nilai X sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 7. Yang terakhir adalah X sama dengan 3. Kita substitusikan X sama dengan 3 ini ke persamaan awal. Sehingga menjadi GX sama dengan 3 min 2 dikali 3. GX sama dengan 3 min 6. GX sama dengan min 3. Jadi untuk nilai X sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 3. Setelah kita ketemu 4 titik tersebut, tinggal kita sambungkan menjadi sebuah garis. Selesai, jadilah grafik fungsi linearnya. Sekarang kita ke soal yang nomor 3. Nah, soal yang ketiga ini tentang fungsi kuadrat ya. Perhatikan grafik berikut. Nah, ini grafiknya. Daerah asal grafik fungsi Y sama dengan HX adalah... Sangat mudah sekali untuk mengerjakan soal ini. Kalian tinggal perhatikan grafik tanpa memakai rumus apapun. Kita perhatikan grafiknya. Di dalam grafik, kurva ini memiliki dua ujung kiri dan kanan. Sehingga batasnya ada di kiri dan di kanan. Iya kan? Sekarang kita lihat yang ujung kiri, X terkecilnya adalah min 5. Kemudian di ujung dari kurva itu ada bulatan tertutup. Sehingga min 5 kurang dari sama dengan X. Oke, sekarang kita ke ujung kanan. Batas terbesarnya adalah 1. Dengan ujung kurva bulatannya terbuka. Sehingga X kurang dari 1. Nah, jadi daerah asal dari grafik fungsi Y sama dengan HX adalah X. Di mana min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Dan X anggota bilangan real. Ya, sekarang kita ke soal selanjutnya. Soal yang keempat, diketahui fungsi fx sama dengan min x kuadrat min x plus 12 dengan daerah asal x, di mana min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4 dan x anggota bilangan real. Grafik Y sama dengan fx memotong sumbu koordinat di titik, ya kan? Berarti dia mencari titik potong yang memotong tepat di sumbu koordinat. Jadi aku tunjukkan di grafik ya. Ini adalah sumbu koordinat X. Yang ini adalah sumbu koordinat Y. Jadi yang dimaksudkan soal itu adalah kita harus mencari titik-titik yang memotong tepat di sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa langsung mencari titik potong Y dan X tanpa menggunakan gambar. Untuk mencari titik potong Y, maka X-nya harus sama dengan 0 kan? Berarti kita tinggal substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaannya. Min 0 plus 12, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 12. Berarti, untuk X sama dengan 0, Y-nya adalah 12. Selanjutnya, kita cari titik potong sumbu X dengan cara Y-nya sama dengan 0. Sehingga dapat ditulis 0 sama dengan min X kuadrat min X plus 12. Biar lebih mudah kita buat X kuadratnya berbentuk positif. Sehingga menjadi X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Setelah berbentuk seperti ini, tinggal kita cari faktornya saja. Kita faktorkan ya. Masih ingat cara memfaktorkan? Kita cari dua angka yang apabila dijumlah, dia akan menghasilkan 1 dan dikali sama dengan min 12. Berapa kira-kira? Yap, betul. 4 dan min 3. Sehingga menjadi X plus 4 dikali X min 3 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0, sehingga X menjadi min 4. Atau X min 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 3. Jangan lupa ya, tandanya adalah atau. Nah, setelah ketemu seperti ini, berarti kan ketemu dua titik ya. Min 4,0 dan 3,0. Ya kan?
Sekarang kita lihat lagi di soalnya. Domainnya adalah min 3 sampai dengan 4. Berarti min 4 di sini tidak termasuk dari jawabannya. Sehingga yang termasuk jawabannya adalah yang pertama tadi 0,12, titik 0,12 ya. Dan yang kedua adalah titik 3,0. Sehingga grafik Y sama dengan fx memotong sumbu koordinat di titik 0,12 dan 3,0. Soal yang kelima ini tentang fungsi rasional ya. Jadi perhatikan grafik berikut, ini dia grafiknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah daerah hasil grafik fungsi Y sama dengan Gx adalah, kita ingat lagi daerah hasil itu sama dengan Y. Sekarang kita lihat kurva yang sebelah kanan. Kurva berjalan ke bawah, sehingga nilai Y terbesar adalah 5. Dan di ujung kurvanya, dia berbentuk bulatan tertutup. Sehingga tandanya ada sama dengannya, ya kan? Sehingga bisa ditulis nilai Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian, asimtot datarnya adalah 0. Karena grafik ini tidak memotong nilai Y sama dengan 0. Jadi, daerah hasil grafik fungsi Y sama dengan Gx adalah Y, di mana Y kurang dari sama dengan 5, dan Y tidak sama dengan 0. Y anggota bilangan real. Mudah kan? Jadi diketahui F sama dengan 1,1, 2,3, 3,5, 5,7. Dan G sama dengan 1,3, 3,5, 5,7. Pasangan berurutan dari komposisi F bundaran G adalah, kita diinstruksikan untuk mencari nilai F bundaran G dari dua himpunan tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya kita gambarkan saja ke dalam sebuah diagram. Ingat, apabila ada bentuk seperti ini, maka bisa disebut sebagai G bundaran F. Karena dia berjalan dari F dulu baru ke G. Nah, apabila F bundaran G berarti dia berjalan dari G dulu kemudian ke F. Sehingga diagramnya seperti ini bentuknya nanti. Fungsi G terlebih dahulu kemudian baru fungsi F. Kemudian, tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ada di himpunan tersebut ke dalam diagramnya. Setelah itu tinggal kita sambungkan saja atau kita hubungkan saja nilai-nilainya dan cari yang terhubung antara Gx dengan Fx. Yang pertama adalah 1 dia dihubungkan dengan 3. Nah, 3 di sini dia menjadi domain dari Fx. Dan dihubungkan dengan 5. Sehingga F bundaran Gx-nya adalah 1,5. Kemudian ternyata ada lagi yang terhubung, yaitu 3. 3 dihubungkan ke 5. Dan 5 ini menjadi domain dari Fx. 5 dihubungkan ke 7. Sehingga F bundaran Gx ini 3,7. Jadi, di sini ada dua pasangan berurutan dari komposisi F bundaran G, yaitu 1,5 dan 3,7. Mudah kan? Sekarang kita ke soal selanjutnya. Soal yang ke-7, jika diketahui Fx sama dengan 2x min 1 dan F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 15, maka rumus komposisi fungsi Gx adalah, kita lihat kembali, yang diketahui adalah Fx sama dengan 2x min 1, kemudian F bundaran Gx yang sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 15. Nah, F bundaran Gx ini juga bisa ditulis Fgx kan, atau fungsi Gx yang disubstitusikan ke dalam fungsi Fx. Sehingga bisa ditulis seperti ini, Fgx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 15. Nah, tadi Fx-nya kan sama dengan 2x min 5. Berarti kita tinggal substitusikan nilai Fx-nya. X-nya kita tinggal ganti dengan Gx. Karena kan Fgx itu berarti fungsi Gx yang disubstitusikan ke dalam fungsi Fx. Ya kan? Sehingga bisa ditulis 2 dikali Gx min 1 sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 15. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 1 sehingga menjadi 2 dikali Gx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 16. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2. Sehingga menjadi Gx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 8.
Selesai. Maka nilai Gx-nya adalah 2x kuadrat min 3x plus 8. Soal ke-8 tentang inverse fungsi. Jika diketahui fx sama dengan 5x min 6 per 3x min 2, dengan x tidak sama dengan 2 per 3, maka inverse fungsi fx adalah, nah untuk bentuk fungsi ini kita bisa menggunakan cara cepat ya, dimana pernah aku bahas di video sebelumnya. Jika diketahui fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka inverse dari fungsi fx bisa ditulis min dx plus b per cx min a. Sehingga hasilnya bisa langsung ditemukan, yaitu menjadi 2x min 6 per 3x min 5, di mana x-nya tidak sama dengan 5 per 3. Next, kita ke soal terakhir. Diketahui Gx sama dengan 2x per x plus 3, dengan x tidak sama dengan min 3, dan hx plus 1 sama dengan 3x min 1. Nilai G bundaran H inverse dari 4 adalah, nah yang pertama kita kerjakan adalah Hx plus 1 sama dengan 3x min 1. Jadi x plus 1 di sini kita misalkan sebagai M. M sama dengan x plus 1, sehingga x sama dengan M min 1. Kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, sehingga menjadi Hm sama dengan 3x min 1. X di sini sama dengan M min 1. Sehingga bisa kita tulis 3 dikali M min 1 menjadi 3M min 4. Sekarang kita tinggal ubah M-nya menjadi X, sehingga menjadi HX sama dengan 3X min 4. Setelah kita temukan nilai HX-nya, sekarang kita inverskan HX-nya. Seperti biasa cara menginverskannya, kita ubah dulu HX ini menjadi Y. Y sama dengan 3X min 4, dan X-nya didapatkan yaitu Y plus 4 per 3. Sehingga H inverse dari X ini sama dengan X plus 4 per 3. Selanjutnya kita ke pertanyaannya. G bundaran H inverse 4. Berarti kita harus mencari dulu G bundaran H inverse X atau GH inverse X. Berarti kita tinggal substitusikan nilai H inverse X ke dalam fungsi Gx. Sehingga menjadi 2 dikali X plus 4 per 3 per X plus 4 per 3 ditambah 3. Sehingga menjadi 2x plus 8 per x plus 13. Nah, terakhir kita tinggal substitusikan 4 ke dalam GH inverse X. Sehingga menjadi 2 dikali 4 ditambah 8 per 4 ditambah 13. Sehingga GH inverse 4 hasilnya adalah 16 per 17. Nah, ketemu kan? Akhirnya G bundaran H inverse 4. Mudah sekali kan? Kalian bisa mencobanya lagi di rumah. Nah, gimana? Mudah kan? Kalian bisa mengulang-ulang video ini supaya kalian menjadi lebih paham. Kalian juga bisa mengerjakan soal latihan tadi di rumah secara mandiri supaya kalian menjadi lebih paham dan paham lagi. Segitu dulu video pembahasan soal aku kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar aku lebih semangat bikin video-video selanjutnya. Salam matematika, wassalamualaikum.